Dengan adanya perubahan ini dari One Team Press ke DPA, kembali ke DPA, kita nggak tahu persis apakah DPA yang dugaan saya ini adalah gagasan Jokowi juga ini. Cuma kita nggak tahu persis apa setting Jokowi terhadap DPA yang baru ini. Apakah mau diketiain lagi atau mau diangkat jadi apa tuh namanya lembaga tinggi negara. Kalau diangkat kembali menjadi lembaga tinggi negara, ya presiden nggak boleh cawe-cawe, nggak boleh ikut-ikut. Inisiatif DPR untuk merevisi Undang-Undang tentang Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan mengganti nomenklaturnya menjadi Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, menuai kritik. Pasalnya, ketika Undang-Undang Dasar 1945 direvisi hingga 4 kali pada tahun 1999 hingga 2002, DPA sebagai lembaga tinggi negara yang setara dengan kedudukan DPR dan Presiden dan diatur pada pasal 16, dihapus dan diganti dengan One Team Press. Maka, tindakan DPR mengubah One Team Press dengan DPA menjadi tindakan yang tidak didasarkan pada Undang-Undang Dasar 2002 yang berlaku saat ini. Selain itu, DPA hasil inisiatif DPR ini pun akan berada di bawah Presiden dan Presiden akan diberi kewenangan untuk menentukan berapapun jumlah personel di dalamnya. Sehingga ada kecurigaan bahwa pembentukan DPA kali ini merupakan kepentingan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang masa jabatannya akan berakhir pada Oktober tahun 2024. Sebab, Presiden pengganti Jokowi, yakni Prabowo Subianto yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober tahun 2024, bisa saja memasukkan Jokowi dalam DPA tersebut. Presidium Hizbullah Indonesia Sri Bintang Pamungkas berpendapat, jika DPR memang ingin menghidupkan lagi DPA, maka berlakukan saja Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dituntut Hizbullah Indonesia selama ini, karena tindakan itu lebih simpel. Namun, tentu saja akan ada konsekuensi atas pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Yang menarik adalah bahwa dulu dihapus. Jadi Dewan Pertimbangan Agung itu ada di bab 4. Pasalnya pasal 16, hanya ada satu pasal, 2 ayat. Tetapi babnya dihapus, sehingga bab itu melompat dari 3 menjadi 5. Jadi kosong itu, bab 4 tuh nggak ada. Ini kan aneh ini kan. Ya, suatu undang-undang dasar, suatu negara besar seperti Indonesia, tapi undang-undang dasarnya ada yang kopong gitu kan. Meskipun pasalnya tetap ya dari 15 ada 16. Ini pasal 16 itu yang kemudian disebut One Team Press. Tapi karena One Team Press itu hanya 8 orang dan ditunjuk oleh Presiden, ya itu pasal ecek-ecek. Hanya untuk kepentingan Presiden. Padahal DPA sebagai lembaga tinggi negara itu ya untuk negara, rakyat dan bangsa gitu loh. Ya. Nah, saya lupa jumlahnya berapa dulu di zaman Pak Harto ya. Tetapi mentor saya ya di P3 Pak Hartono Marjono itu pernah menjadi wakil ketua DPA ya. Dan itu adalah upaya untuk menggusur Hartono Marjono sebagai ketua P3. Ya, digantikan dengan Ismail Hasan Metario. Ya. Nah, padahal Hartono Marjono itu memenangkan P3 di DKI. Menang dari Golkar, menang dari PDI. Jadi menjadi aneh sekarang. Kenapa kok sekarang dikembalikan, ya kan?
Nah, dengan adanya perubahan ini dari Bantimpres ke DPA, kembali ke DPA, kita nggak tahu persis apakah DPA yang dugaan saya ini adalah gagasan Jokowi juga ini. Cuma kita nggak tahu persis apa setting Jokowi terhadap DPA yang baru ini. Apakah mau diketiain lagi atau mau diangkat jadi apa tuh namanya lembaga tinggi negara. Kalau diangkat kembali menjadi lembaga tinggi negara, ya presiden nggak boleh cawe-cawe, nggak boleh ikut. Nah, kita juga mempunyai pikiran, sebab DPA di zamannya Pak Harto itu juga fungsinya kurang lah. Itu siapa ketua yang terakhir ya? Itu orang Sulawesi Selatan. Siapa sih? Manwarta ya? Hah? Manwarta bukan? Oh bukan. Bukan. Tokoh itu pernah kita adukan itu. Karena dia pada tahun itu bagi-bagi uang di Buton, wilayahnya si siapa namanya? Bukan, wilayahnya orang Buton siapa namanya? Kalau orang Buton namanya ya itu gitu. Kok lupa saya, udah tua juga ini. Oke lah. Nah itu ya orang-orang dekatnya Pak Harto juga lah gitu kan. Nah ini rupanya Jokowi juga mau main begitu ya kan. Padahal DPA itu dibentuk ya menurut Undang-Undang Dasar 45 itu ya sebagai lembaga tinggi negara yang untuk kebutuhan rakyat bangsa dan negara gitu, republik ini gitu. Nah, dalam pikiran kita ini kan bersamaan dengan munculnya isu tentang kerajaan-kerajaan dan kesultanan Islam di Nusantara. Iya, Nusantara yang mengatakan bahwa ini sudah tahun ke-80 nih. Ya, sejak Republik berdiri. Jadi mau menagih janji lah. Dulu janjinya Soekarno-Hatta kan mau menyejahterakan hidupnya rakyat, ya kan? Ada semacam imajinasi ya. Mungkin juga nyata, cuman kita nggak tahu. Itu pembicaraan antara Sultan Hamengkubuwono IX dan Soekarno-Hatta yang waktu itu mau mendirikan Republik Indonesia. Waktu itu masih kerajaan dan kesultanan Islam dari Sabang sampai Merauke. Waktu itu, zaman itu saya kira yang banyak diketahui adalah kepulauan apa empat apa di Papua? Raja Ampat. Ternyata enggak, di Merauke itu ada kerajaan Islam juga. Tidore kan Halmahera. Tidore, Ternate. Enggak, ini di Papua, Merauke. Tempatnya Bung Hatta dibuang ke Digul situ. Iya. Itu ada itu. Jadi memang Sabang sampai Merauke itu pada masa itu sudah berdiri kerajaan-kerajaan dan kesultanan Islam. Mereka masuk ke Indonesia itu kalau saya ingat zaman saya sekolah dasar tahun 1500 itu muncul kerajaan Islam di Serambi Mekah sana. Jadi dialog imajiner itu antara Sri Sultan sama Soekarno-Hatta. Sri Sultan tanya, kamu punya nggak wilayah? Nggak punya. Kamu punya penduduk nggak?
rakyat nggak punya. Lalu yang terakhir katanya, kamu punya dana nggak untuk membuat republik? Nggak punya. Nggak punya juga. Ya. Terus dikasih jumlahnya nggak tahu berapa, tapi kira-kira ribuan gulden. Dengan itulah Soekarno-Hatta menjadi berani proklamasi kemerdekaan. Indonesia akan merdeka dalam bentuk republik. Jangan kerajaan-kerajaan kecil yang semrawut, ya kan? Sehingga orang-orang bule, Belanda, Portugis, Prancis, Inggris bisa masuk. Kita mau membangun sebuah negara imperium seperti Sriwijaya dan Mojopahit. Nah, namanya Republik Indonesia. Jadi, jadilah 17 Agustus itu. Janjinya pada waktu itu, Republik Indonesia harus menyejahterakan hidupnya rakyat. Kalau enggak, 80 tahun kemudian kita ambil, gitu. Nah, ini sekarang ini adalah saat-saat itu. Dan itu raja-raja yang masih bisa mempertahankan kerajaannya, ratu-ratunya juga, itu sudah mengadakan pertemuan beberapa kali, entah 3-4 kali, di Jawa ini. Bahkan sudah ketemu dengan Dewan Perwakilan Daerah, Pak Lanyala. DPD ya? Iya, sudah bertemu, ya kan? Cuman ya, yang jumlahnya ratusan itu, ya tinggal beberapa belas atau beberapa puluh lah. Saya punya daftarnya ratusan itu. Bahkan disebut sesuai abjad A sampai Z, itu ada. Nama kerajaan itu ya? Nama-nama kerajaan. Ya, untuk abjad A itu jumlahnya adalah sekian. Gambar-gambarnya pun ada. Peta wilayah ya? Bukan. Oh, gambar aja? Gambar rajanya. Oh, gambar aja? Iya. Dengan pakaian-pakaian daerah. Kebesarannya? Iya. Bahkan saya pernah cerita ya, itu kerajaan Riau. Ratu Wilhelmina itu pernah jatuh cinta kepada pangeran atau raja ini, ya sultan. Dan mereka saling kirim-kiriman foto dan surat, termasuk kiriman patung-patungnya sendiri. Jadi kesimpulannya adalah kerajaan-kerajaan itu sovereign, merdeka, berdaulat, diakui oleh dunia internasional. Ya, waktu ketemuan di Den Haag untuk meja bundar, beberapa dari mereka datang, termasuk Sultan Hamid kedua yang dari Kalimantan Barat. Dia bersama yang lain ya, dari Maluku juga ada, kalau nggak salah ya. Itu duduk bersama-sama dengan Bung Hatta mewakili Indonesia. Dan Den Haag itu udah selesai, seluruh kerajaan dan kesultanan itu sudah masuk ke Indonesia. Waktu 45 kan belum. Hanya bagian barat saja, ya. yang masuk ke Republik. Nah, ini sudah masuk. Jadi sesuai dengan tuntutan menagih tadi itu, kita sudah berpikir, ya, kita itu ya teman-teman lah, ya teman-teman Hizbullah Indonesia, ya kan, Guntur 49 itu udah bicara bahwa DPA nanti adalah mereka. Jadi bahwa ada sebagian dari mereka yang berpikir untuk menjadi utusan daerah, ya no problem, ya kan. Tetapi wadah DPA itu mirip dengan dialog antara Hamengkubuwono IX dan Soekarno-Hatta. Ini kita itu yang memberikan pertimbangan agung
untuk berdirinya Republik Indonesia. Iya. Berarti semacam majelis suro ya? Ya semacam itulah. Yang jelas dia adalah lembaga tinggi negara. Iya, majelis suro kan tinggi. Ya kan? Nah, kalau DPA kan enggak. Iya. Kalau DPD, kalau DPD kan enggak. Ya. Kalau DPA tinggi, DPD lembaga sama- tinggi. Sama dengan DPR. Betul, betul, ya. Nah, yang namanya juga utusan ya. Iya. Karena waktu itu namanya utusan, bukan Dewan Perwakilan, bukan. Ya, utusan daerah dan utusan golongan. Nah, saya kira ya kita ini, ya, saya dan teman-teman harus punya kesepakatan yang sama lah dengan Pak Lanyala lah, Iya. ya kan? Ya, untuk udahlah mereka duduk di DPA. Karena dulu itu yang memberikan kewenangan Soekarno-Hatta untuk mendirikan Republik itu mereka, kami ini gitu. Jadi mereka harus ditempatkan di situ, ya. Nah, artinya apa? Kalau ini nanti mau dikembalikan, ya itu bersamaan dengan kembalinya Undang-Undang Dasar 45. Kalau yang sekarang ini inisiatifnya Jokowi atau apa ini nanti yang nunjuk Jokowi lagi. Tapi Pak, yang menarik ini sebetulnya revisi Undang-Undang Watimpres ini kan sebetulnya nggak masuk prolegnas prioritas. Dan itu tiba-tiba aja, tiba-tiba dibahas. Tiba-tiba masuk. Tiba-tiba dimasuk dan dibahas oleh Balik. Kalau Jokowi kan mengatakan ini inisiatif DPR. Kalau Bapak melihatnya kenapa ya DPR kok tiba-tiba gitu loh Pak? Ada apa dengan DPR gitu? Ya kalau saya ditanya ini inisiatif DPR atau inisiatif Jokowi, saya akan jawab ini inisiatif Jokowi. Karena kenapa Pak alasannya gitu Pak? Ya karena inisiatif begitu banyak orang, kan nggak mungkin. Mereka kan harus bermufakat dulu. Betul. Dan kita tidak pernah tahu ada permufakatan itu di kalangan DPR kan. Yang lebih menarik lagi Pak, semua fraksi, partai 9 fraksi itu semuanya setuju katanya. Iya, sekarang apa yang dikatakan Jokowi semua mereka setuju semua kok. Iya kan, ya. Oleh karena itu, maka ya harus diwaspadai lah. Kira-kira ada udang di balik batu apa? Ya tentang hal ini, ya kan. Ya mungkin tujuannya untuk meredam gejolak yang mulai dipikirkan oleh para raja dan sultan, warisnya ya, waris para sultan dan ini. Udahlah, kalau demo dikasih amplop ya ini dikasih posisi DPA gitu, ya kan. Pak, kalau Bapak sendiri melihat DPR ini sekarang gimana sih Pak? Karena kan DPR itu kan sebetulnya kumpulan dari wakil rakyat. Sehingga seharusnya kinerjanya itu berorientasi pada kepentingan rakyat. Tetapi kok ini lebih mengakomodir kepentingan pemerintah, dalam arti eksekutif ya Pak. Bapak ngeliatnya gimana Pak? Gini, kalau saya tidak keliru itu Abraham Lincoln itu pertama yang mengatakan bahwa kesetiaanku kepada partai habis ya setelah terpilih menjadi wakil rakyat, digantikan oleh kesetiaanku kepada bangsa dan negara. Nah, mestinya DPR itu begitu. Nah, di zaman Pak Harto nggak begitu. Mereka tetap saja orang-orang partai. Nah, bahkan dipasang namanya fraksi untuk mengawasi partai-partai itu supaya partai-partai itu setia kepada presiden. Itu di zaman Pak Harto begitu. Dan kalau nggak setia ya dicopot. Yang mencopot ketua partai tetapi atas perintah Pak Harto. Mestinya yang mencopot, kalaulah harus dicopot, yang mencopot itu adalah pemilihnya. Pemilihnya, orang mereka yang milih kok itu. Tapi pertama pemilihannya sendiri sudah tidak jurdil.
Jadi sulit diidentifikasi siapa sebetulnya yang memilih anggota ini kan. Ya, jadi contohnya saya aja lah, saya menang di DKI. Wah, kampanye saya itu luar biasa dulu itu. Ya kan? Hah? Tahun 92 itu saya dilantik. Ya. 92 itu pemilunya. Iya, pemilihan 92, tapi kampanyenya kan sudah 91. Ya. Ya. Dan luar biasa lah. Luar biasanya itu karena ada semacam panwas ya. Iya. Panitia Pengawas itu yang diketuai oleh Jaksa Agung. Ketika saya di Sumatera Selatan, di Palembang, ya, lagi orasi itu, rupanya Jaksa Agung menyelinap, aku nggak lihat kalau dia datang, ya kan? Dia duduk di belakang saya. Wah, saya teriak-teriak mengkritisi Pak Harto lah, kebijakan Pak Harto. Langsung saya dicoret, tidak boleh lagi kampanye di Sumatera Selatan. Iya. Nah, saya kemudian ada permintaan kampanye di Solo, ya, sama Mudrik itu. Oh iya, Mudrik. Iya, Mudrik Sang Hidup. Sampai di Semarang saya ditangkap sama kejaksaan. Katanya ini adalah perintah karena Pak Bintang sudah dikasih kartu merah di Palembang, di Sumatera Selatan. Nah, di situ kasih kartu merah lagi. Tetapi kejaksaan itu ya bukan polisi ya. Itu pintu tempat saya ditaruh ya, ditaruh nggak diapa-apain lah. Terbuka aja. Setelah setengah jam saya dibiarkan, pintunya terbuka ya aku keluar. Panggil taksi. Panggil taksi terbang ke Solo. Oh gitu. Iya, ke Solo ya. Di sana udah disiapkan ya, di lapangan Manahan. Solo itu ya, kampanye. Terus kemudian ke Bandung, begitu juga di Bandung, kasih kartu merah. Jadi kembali kepada persoalan kita bahwa apa namanya, DPA itu anggotanya harus duduk sebagai lembaga tinggi. Lembaga tinggi. Ya, lembaga tinggi negara, ya, dan tidak bisa di recall gitu kan. Iya. Pak, kalau dia di bawah presiden berarti sebuah kekeliruan ya? Iya, dia kapan-kapan bisa di recall, dia dipecat. Mungkin namanya bukan Dewan Pertimbangan Agung kali ya, Dewan Pertimbangan Presiden kali tepatnya. Iya. Kalau ya one team press itu, tetapi mungkin keanggotaannya diperbanyak. Ya tetap aja. Nah, artinya apa? Apakah pasal 4 akan muncul lagi? Ya, kalau udah dihapuskan, apakah muncul lagi? Pasal 16. Jadi kalau pasal 16 bab 4. Bab 4. Betul. Berarti kalau gitu Pak Bintang ini sebagai penutup ya terakhir. Kalau sebetulnya dari Undang-Undang Dasar yang murni tadi atau asli kan sebetulnya masih dibutuhkan. Buktinya ini ada kebutuhan ya, kalau memang benar bahwa Watim Pres akan dikembalikan atau diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Nah, kenapa harus mengubah menjadi dari Watim Pres menjadi Dewan Pertimbangan Agung? Kenapa enggak aja sekalian di amandemen? Itulah yang saya bilang. Kenapa nggak kembali aja langsung ke UUD 45? Nah, mudah-mudahan saja bahwa dengan perubahan menjadi DPA ini, apapun namanya nanti kita nggak tahu ya, itu secara tidak langsung sudah terjadi perubahan kembali ke UUD 45 sebagaimana yang kita inginkan.